Ya. 2019-14-3712 kelas 4T Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah pendalaman PKN SD. Baiklah, di sini saya bersama Ibu. Pada Ibu bisa tolong memperkenalkan dirinya. Nama saya Irawati. Saya mengajar di SD Negeri 1 Gajah Mati, Kecamatan Babat Supat, Isi Banyuasin. Tempat tanggal lahir Gajah Mati 19 Agustus tahun 1980. Sini saya mengajar kelas 6. Apakah bisa langsung ke pertanyaannya, Bu? Ya, silakan. Menurut pendapat Ibu selaku wali kelas, kegiatan seperti apa yang bisa dilakukan bersama siswa di sekolah untuk mempererat persatuan dan kesatuan sesama siswa di kelas? Kegiatan yang dilakukan seperti belajar kelompok atau belajar di luar ruangan, saling tolong menolong atau gotong royong, kerja bersama-sama dengan anak, atau jalan-jalan keluar bisa juga. Pertanyaan kedua, menurut Ibu bagaimana menerapkan norma kesopanan di lingkungan sekolah? Mengajarkan anak untuk berakhlak yang baik kepada anak, bersikap sopan santun terhadap guru dan terhadap sesama temannya, tidak saling menyakiti ataupun pokoknya saling tolong menolong antara sesama teman dan saling menghormati. Pertanyaan ketiga, selaku wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan bagaimana pendapat Ibu tentang anak yang ingin bersekolah tapi tidak ada biaya, dan apakah peranan pemerintah dalam hal ini sudah maksimal? Pendapat kami, kalau ada anak yang tidak mampu untuk sekolah, diberikan penjelasan dulu, kemudian jika dia tidak mampu untuk membelikan pakaian, maka sekolah bersedia untuk membelikan perlengkapan sekolahnya. Dan terlebih lagi di wilayah kita ini ada sekolah gratis, jadi anak-anak itu tidak dibolehkan oleh pemerintah untuk tidak bersekolah, jadi mereka ditanggung oleh pemerintahan kita. Pertanyaan keempat, menurut Ibu strategi apa, metode pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu gunakan agar materi kebutuhan warga negara ini dapat dipahami secara baik oleh siswa, khususnya anak sekolah dasar? Strateginya seperti belajar kelompok, kemudian di situ ada tanya jawab. Ya seperti itulah, tanya jawab. Jadi dengan tanya jawab anak-anak bisa mengeluarkan unek-unek yang ada di pikirannya itu, sehingga apa yang dicita-citakan mereka itu bisa terwujudkan. Apakah Ibu selalu mempersiapkan media atau sumber belajar dalam menerapkan materi konstitusi negara kepada siswa, khususnya anak SD? Ya, kita sebelum mengajarkan kepada anak, kita harus mempersiapkan dulu materi yang akan kita sampaikan. Jika kita tidak mempersiapkannya, maka pembelajaran kita akan ngawur kemana-mana. Jadi dengan mempersiapkan itu, kita harus fokus kepada tujuan apa yang ingin kita sampaikan. Menurut Ibu selaku wali kelas, apakah penting memperkenalkan pendidikan politik di sekolah dasar? Ya, kita perlu memperkenalkan pendidikan politik kepada anak sekolah dasar, karena kelak bukan tidak mungkin di antara anak-anak kita nanti ada yang bisa menjadi orang-orang yang di ahli politik ataupun orang yang nantinya berguna bagi nusa bangsa dan negara kita. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara Ibu sebagai guru menerapkan dan menanamkan nilai-nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan sekolah kepada siswa? Kita harus memberikan pengarahan kepada anak-anak itu, memberikan pembelajaran tentang pendidikan sopan santun, tentang akhlak yang baik, sehingga yang pastinya pembelajaran agama, sehingga anak-anak itu kelak nanti jika dia mempelajari tentang agama pasti dia berjalan pada jalan yang benar. Pertanyaan ke-8,
Globalisasi salah satu pengaruh dari pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia, sehingga tidak jelas lagi batas-batas dari suatu negara. Menurut pendapat Ibu, dampak negatif apa saja yang terjadi pada anak sekarang terhadap globalisasi seperti sekarang ini? Dampak negatifnya banyak anak-anak yang menggunakan HP, apalagi terlebih sekarang ini zaman COVID, jadi anak-anak itu menggunakan HP. HP yang digunakan oleh anak-anak itu bukan untuk belajar, akan tetapi digunakan untuk bermain yang tidak karuan, seperti main game dan sebagainya. Itu salah satunya. Kemudian televisi juga, televisi di zaman globalisasi ini sangat berpengaruh pada anak. Anak banyak yang nonton yang tidak karuan daripada nonton pembelajaran yang ada di televisi. Itu salah satunya. Pertanyaan ke-9. Bisakah Ibu menjelaskan strategi belajar seperti apa yang paling tepat diterapkan dalam menyampaikan materi sistem pemerintahan kepada peserta didik? Strategi pembelajaran, umpamanya tanya jawab ataupun diskusi. Dengan diskusi anak-anak bisa mengeluarkan isi hati mereka, kemudian tanya jawab, anak-anak bisa tahu tentang apa yang harus mereka lakukan ke depannya. Bagaimana cara Ibu menghasilkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan pada materi sistem politik Indonesia? Dengan caranya yaitu dengan cara belajar itu ya. Belajar, jadi kita belajar di dalam kelas dengan memberikan materi yang sesuai dengan pembelajaran tersebut. Kita menjaga ketertiban dan keamanan di dalam kelas, kemudian memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak. Pertanyaan ke-11, bagaimana cara Ibu sebagai guru menyampaikan materi mengenai sistem demokrasi pada anak didik khususnya SD, sedangkan kita tahu bahwa siswa SD tidak akan begitu mengerti tentang demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita memberikan contoh saja. Dalam pembelajarannya kita berikan pembelajaran sambil bermain tentang politik. Jadi anak-anak itu tentang demokrasi itu biasanya anak-anak itu kalau kita belajar sambil bermain bisa melekat di otak mereka. Ya. Pertanyaan terakhir, menurut Ibu, strategi dan model pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan atau diterapkan dalam mengajarkan pada anak didik mengenai sistem tentang hubungan internasional, sistem hukum dan peradilan internasional ini? Di sini kita menerapkan tentang metode ceramah. Dengan ceramah kan kita memberikan wawasan-wawasan yang jauh, seperti negara-negara luar. Kita memberikan pandangan-pandangan kepada mereka sehingga mereka mampu untuk sehingga mereka mampu untuk mengingat ataupun nantinya mengembangkan apa yang disampaikan oleh guru dalam pembelajaran tersebut. Itu saja. Terima kasih, Bu. Mungkin itu saja wawancara dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.